Kalau tadi Kang Dadang bilang banyak emblemnya, ini nggak ada emblemnya sama sekali. Nggak ada emblemnya. Warna jaketnya juga kayaknya masih seger-seger nih. Masih baru-baru. Masih baru-baru, tapi oke lah. Anggaplah itu bisa dibeli. Properti kan bisa dibeli ya. Properti bisa dibeli. Ojek online datang ke Pak Wapres. Nah, ini kan pada pejabat tinggi loh. Nah, harusnya yang dibawa tuh isu-isu yang substansial. Apa itu? Pertama, tarif. Nah, hari-hari belakangan ini terjadi predatory price, Mas. Penghancuran harga loh. Nah, kedua, potongan komisi dari aplikasi yang makin lama makin mencekek. Nah, ini membuat teman-teman nggak punya ruang untuk sisanya berapa nih gue harian. Kalau gue dapat 500, loh gue kok bawanya 100 sampai 125 ribu sehari kan aneh gitu. Kalau saya lihat ini akumulasi keresahan masyarakat bahwa pemerintah itu seperti tidak menjadi wakilnya lah. Di tengah situasi yang lagi sulit, cari kerja susah, PHK di mana-mana. Perhatian atau penglihatan pengemudi rantis dalam situasi segenting itu terbatas pada bagaimana menghindari demonstran yang mengenakan jaket hitam. Tidak ada pilihan, dia harus secepat mungkin membuat keputusan, dan keputusan yang dia ambil adalah banting setir ke kiri. Hai Sobat DN dan teman-teman RJL, masih ingat tidak? Tanggal 25 Agustus 2025 sebetulnya juga ada demo besar-besaran di sekitar DPR RI. Tapi siapa di antara kita yang masih ingat tentang tuntutan masyarakat pada demo itu? Begitu pula beberapa hari kemudian tanggal 28 Agustus 2025 di seputaran Gatot Subroto dan sekitarnya juga ada demonstrasi berskala masif yang juga dilakukan oleh sekian banyak elemen dari sekian banyak daerah. Tapi lagi-lagi saya pikir ingatan kita juga redup dengan apa saja sesungguhnya yang menjadi tuntutan masyarakat pada demonstrasi di tanggal 28 itu. Dan di tanggal 28 itu pula terjadi tragedi, yaitu ketika seorang berjaket hijau, saya asumsikan sebagai pengemudi ojek online, yang ternyata entah itu terlindas, entah itu dilindas oleh mobil atau kendaraan taktis Polri. Itu satu-satunya peristiwa yang kita ingat dengan tuntutan sederhana, misalnya ganti Kapolri. Sampai kemudian beberapa hari lalu ada pertemuan hebat, ya katakanlah begitu, yang berlangsung di kantor Wakil Presiden antara Wakil Presiden Gibran dan sejumlah orang yang disebut-sebut sebagai perwakilan komunitas ojek online. Kita perlu takar, valid tidak nih? Mereka itu adalah betul-betul mewakili komunitas ojek online. Dan sesungguhnya apa ekspektasi mereka dan apa pula respon dari Wakil Presiden kita. Untuk membahas ini, saya senang sekali karena mulai dari kanan ya, di sebelah kanan saya ini ada sosok yang menurut saya lebih jago daripada saya untuk menjadi host, yaitu Mas Fajar Aditya, ahli administrasi publik ya Mas? Iya, dulu kuliahnya administrasi negara. Administrasi negara, oke. Dan di sebelah kiri saya, mengakunya sebagai Ketua Gabungan Solidaritas Pengemudi Online, plus juga mengklaim sebagai mantan instruktur TPI Grab. Kenapa saya gunakan kata klaim? Kalau kita lihat secara lahiriah ya, rambut cepak, badan kekar. Saya terus terang agak khawatir beliau ini menyamar. Jangan-jangan datang dari institusi tertentu. Kang Dadan, Mas Fajar, terima kasih sudah datang ke ruang obrolan kita ini. Sama-sama, Mas. Tapi saya mulai dulu deh untuk memvalidasi. Betulkah orang berbaju abu-abu ini adalah bagian dari komunitas ojek online? Ya, pertama ya dari aspek teknisnya. Ya. Jadi biasanya para orang-orang berpengaruh di komunitas itu biasanya ada dua. Pertama ketua komunitasnya dan komunikator. Nah, ciri-cirinya di dua itu apa? Pertama, orang-orang ini punya emblem yang lumayan berderet-deret. Mas. Atributnya banyak. Oh, atributnya banyak. Jadi kalau mereka itu berpengaruh, itu biasanya orang-orang yang atribut-atributnya tuh banyak deretan ininya. Berarti semakin banyak atributnya, semakin senior lah dia. Kira-kira seperti itu. Atau paling berpengaruh. Nah, biasanya yang cukup punya komunikasi yang luas itu memang para komunikatornya. Tapi Kang Dadan kan sekarang tidak bawa jaket kan? Saya nggak bawa jaket. Jadi bagaimana saya bisa teryakinkan? Kita semua bisa teryakinkan bahwa ini betul-betul... Driver online kan ada dua ya. Pertama yang roda 2 dan juga roda 4. Nah, saya kebetulan memang lebih banyak di komunitas roda 4. Ya. Nah, kebetulan juga mantan instruktur di sana ya, di mantan
TPI Grab-nya. Nah, ini tulisannya kan I'm instructor, dan kebetulan ini kaos yang cukup melegenda lah di teman-teman Grab, baik ada yang sahabat Grab dan juga yang di bawah institusi TPI lah teman-teman. Ada foto nggak yang bisa kita lihat untuk meyakinkan? Oh, ada. Coba saya boleh lihat di handphone. Ada boleh. Fotonya. Ya. Oke, coba saya lihat. Ini Mas Fajar, lihat sekalian ini Mas. Percaya nggak Mas kalau ini? Nah, harus lihat dulu. Driver Mas. online nih. Oke. Geser ya. Oke. Ada berapa foto kan ini? Oke. Tuh. Percaya? Oke. Dari warna jaketnya sih sepertinya emang udah lama sih bekerja di bidang ini ya Mas Fajar. Benar, Dari warna jaketnya, bukan warna jaket baru nih. Mungkin biar lebih afdol lihat akunnya juga kali. Oh, boleh juga ada. Boleh. Akunnya ada. Karena kan jaket, ya kita juga bisa pakai jaket. Iya, seperti ijazah bisa bikin di pasar pramuka, Nah, kabarnya begitu kan. betul. Bisa aja gitu. Jaket juga bisa dibikin di manapun. Makanya. Iya. Sekarang kalau akun sulit dipalsukan. Sulit. Kalau usia bisa nggak dipalsukan? Bisa juga sih di KTP ya, Pak. Oke, aplikasinya mana nih? Bentar. Saya terus terang ya, bukan som rakyat nih. Saya pengguna ojek online. Dulu datang ke studio JL juga pakai online. Nah, jadi jangan main-main. Notifikasi mengenai order, layanan, uang, dukungan. Oke, tampilkan profil. Nih, nomor telepon, kendaraan, merek itu, nomor itu. Oh iya. Rating 0,0. Ini jelas nih ada profilnya. Maaf aku pencet ya? Ya. Oh iya. Sejak kapan? Kalau di aplikasi yang sekarang itu sejak 2002, baru setahunan ini lah kalau aplikasi ini. Tapi aplikasi yang sebelumnya kan dari 2017. Oke, 2017. Oke. Ini kelihatan nih saldonya tersisa 40-an ribu dan seterusnya. Happy Mas? Kerja di online? Oh ya, happy-happy aja sih. Oke. Nah, jadi begini nih Kang Dadan, Mas Fajar. Pertanyaan kita kan yang paling mendasar, Kang Dadan seberapa jauh percaya plus bisa meyakinkan kita semua bahwa mereka-mereka yang mengenakan jaket pengemudi ojek online yang datang ke kantor Gibran itu betul-betul pengemudi ojek online tidak? Kalau ditanya mereka adalah pengemudi online, menurut saya pasti mereka pengemudi online, Mas. Pasti. Pertama, daftar beberapa aplikasi itu bisa online. Dan itu cuma dalam hitungan menit. Bisa. Jadi kayak semacam Maxim atau InDriver itu hitungannya nggak sampai jam malah. Itu udah bisa aktif. Loh, kalau begitu modal KTP, SIM dan kendaraannya, SNK kendaraan. Dah. Kalau bisa dibikin hanya dalam hitungan menit, berarti justru saya pertanyaan usilnya beberapa menit sebelum masuk ke ruang kerja Gibran, kalau dianggap kerja gitu, berarti dia sudah bisa bikin aplikasi loh. Harus, itu ya saya bilang tadi kan. Kalau mereka seorang pengemudi, saya yakin mereka pengemudi. Artinya, nah persoalannya kan bisa dicek akunnya aktif nggak, berapa lama dia ada di jalanan gitu. Misalnya minimal sebulan tuh kan kalau roda 4 ya, itu sehari misalnya 20. Kalau dia cuman 1-2 jangan-jangan bukan ya. Nah, kan bisa dilacak dari seperti itunya. Dan kedua Mas, mereka siapa? Mereka itu siapa dalam komunitas ojol dan juga para mitra driver online? Representatif atau tidak? Representatif nggak? Nah, seberapa pengaruhnya mereka di antara teman-teman itu? Nah, kalau saya sih lihat dari sosmed sendiri, ya ini sih orang-orang baru dalam sesuatu yang ya cukuplah untuk menjadi gimmick-gimmick dan sekedar representasi dari pengemudi online atau cuma sekedar menampilkan orang-orang yang ada di lingkaran pengemudi online. Itu jadi masuk akal karena tadi Kang Dadan sebut makin senior seorang pengemudi, makin banyak emblemnya. Ya, karena dia makin senior, maka makin pantas kalau dia mengklaim atau menyebut dirinya saya mewakili komunitas ojek online kan? Iya, betul. Tapi betul nggak Mas Fajar? Sepanjang kita bisa lihat orang-orang yang duduk satu meja dengan Gibran itu jaketnya kan bersih. Nah iya seperti di cuplikan TV ini kan kita lihat ya. Kalau tadi Kang Dadang bilang banyak emblemnya, ini nggak ada emblemnya sama sekali. Nggak ada emblemnya.
warna jaketnya juga kayaknya masih seger-seger nih. Masih baru-baru Masih kelihatannya. baru-baru, tapi oke lah, anggaplah itu bisa dibeli. Properti kan bisa dibeli ya. Properti bisa dibeli. Tapi emblem nggak bisa dibeli. Itu melalui kayak mahasiswa ya Mas ya, ada rute kegiatan. Oke. Jadi dan emblem pun biasanya dibuat situasional pada saat itu gitu. Jadi Lanjut ya. nggak. Ini kan ketika ngobrol ini nih entah keceplosan atau memang itulah kebiasaan di komunitas ojek online menyebut taruna. Lazim nggak itu penggunaan kata Sangat taruna? tidak lazim. Aneh sih. Kok ada istilah taruna untuk para teman-teman ojol atau driver online? Enggak. Itu sesuatu yang di luar jangkauan kami tuh. para Ada tidak driver. sapaan khusus? Bukan taruna tapi mungkin apa prajurit atau Ya selain nama, ya apa ya, kita nyebut misalnya dadan gaspol. Nah, paling ada seperti itu. tidak ada Dadan- sebutan semacam kasta atau kepangkatan tertentu? Oh ada, kalau Pak Ketum, Pak Nah, apa segala itu. kayak gitu misalnya. Tapi kalau taruna nggak ada. Itu kan ya. Dan hal lain yang saya soroti sih masalah substantifnya, Mas. Iya. Kok begitu dia bicara tentang setelah selesai ketemu bicara tentang isu apa yang dibawa mereka ke Gibran. Iya. Nah, harusnya sebenarnya saya juga termasuk orang yang senang nih ada perwakilan ojek online datang ke Pak Wapres. Nah, ini kan pada pejabat tinggi loh. Nah, harusnya yang dibawa tuh isu-isu yang substansial. Apa itu? Pertama, tarif. Nah, hari-hari belakangan ini terjadi predatory price, Mas. Penghancuran harga loh. Nah, kedua, potongan komisi dari aplikasi yang makin lama makin mencekek. Nah, ini membuat teman-teman nggak punya ruang untuk sisanya berapa nih gue harian. Kalau gue dapat 500, loh, gue kok bawanya 100 sampai 125.000 sehari kan aneh gitu. Oke. Nah, itu yang harusnya Itu lebih isu-isu yang lebih mendesak sebetulnya. lebih harusnya dibawa ke sana. Apalagi saya yakin ngobrol dengan seorang wapres, Mas. Iya. Seorang wapres yang powerfulnya luar biasa loh. Ya semestinya begitu. Jadi kesempatan itu kenapa nggak bawa isu yang lebih substantif. Nah, lebih tersier dari itu, misalnya ke masalah keamanan, masalah BPJS-nya, masalah ruang parkir buat pengantaran makanan. Nah, itu kan tersier ya. Tapi yang jelas dua isu tadi Oke, itu dua isu membuat itu mereka apa-apa. Dan kedua, kenapa sih kalau menurut saya ya, kalau saya waktu itu ada di situ, Mas. Nah, saya akan ngomong begini, Pak, boleh nggak Pak negara itu menyediakan motor dengan cicilan per hari 20.000 atau 30.000 misalnya, 25 lah misalnya. Kalau yang kendaraan roda 4, Pak boleh nggak mobilnya dicicil 100.000? Ini kan negara loh, Mas. Iya. Kalau saya berhadapan sama Mas Reja yang Wapres, saya akan ngomong itu, Mas. Iya. Hal-hal yang menurut saya interestnya kita di situ, bukan masalah kami ini order lagi turun. Ya iya, kalau lagi ada demo pasti turun ya. Tapi kan itu sesaat gitu. Tapi yang lebih substantif apa? Saya Itu sih. sekonyong-konyong teringat Mas Fajar, Wapres Gibran itu pernah bikin loh nomor hotline, judulnya Lapor Wapres, kurang lebih kayak gitu. Mas Fajar ingat nggak ada nomor kayak gitu? Iya, itu waktu dulu memang pernah ada dalam sebuah kesempatan sempat dikasih kan, kalau misalnya mau lapor bisa ke sini gitu. Tapi mungkin sebelum kita ke sana gitu ya, Bang Reza ya. Berarti kalau menurut Kang Dadang sebagai perwakilan komunitas ojek online yang kemarin ketemu sama Pak Gibran itu belum mewakili komunitas ojol. Masih jauh sih, karena saya kan juga meskipun saya roda 4, saya tahu juga di ojol, ya dengar-dengar mereka seberapa representatif sih di bawah gitu. Kang Dadan punya angka tidak? Sebetulnya jumlah pengemudi ojek online di Indonesia itu seberapa banyak? Atau di DKI deh paling tidak? Yang tidak tercatat harusnya ada 15 juta. 15 juta tapi yang pengemudi. tercatat itu 9 juta. Kalau nggak salah. Sepertinya juga tidak mungkin ya. Anggaplah ada 15 juta pengemudi. Se-Indonesia nih ya. Se-Indonesia. Kemudian perwakilan mereka hanya membawa satu perhimpunan atau satu organisasi. Partai saja kan ada kembaran. Iya. Dulu ada PDI, ada PDI Perjuangan. Dan lain-lain lah gitu. Sepertinya begitu pula ada 15 juta anggota. Mungkin yang menaungi mereka ada beberapa gitu. Ya betul, memang ada ya secara sosiologi kan ada di dalam kelompok yang besar ada pasti ada kelompok-kelompok kecil ya. Iya. Ada misalnya ada kondom 1, ada kondom 2. Kondom itu salah satu yang nama komunitas tuh. Nah,
Gaspol 1, Gaspol 2. Saya juga dengar di Semarang ada Gaspol lagi. Kemudian Capres dulu juga pakai nama Gaspol. Itu mirip-mirip kita tuh kayaknya. Iya. Tapi yang jelas kan seberapa sih mereka representasi di teman-teman. Nah, jejak itu kan bisa kelihatan ya dari ini kan kita hidup di dunia yang Mas bisa lihat tuh tulisan-tulisan saya tentang predatory price itu di beberapa koran dicuplik gitu ya. Tentang ini itu dan sebagainya yang saya kemukakan itu nongol tuh gitu. Nah, apalagi jejak-jejak saya di waktu bikin sebuah koperasi gitu. Itu kelihatan lah. Nah, kalau ini kan mulai dari jejak si A, si B yang ini malah netizen tuh ngelihatnya kok ini malah orang-orang yang newcomer lah gitu. Ya. Kok orang baru yang tiba-tiba ada. Ya itu kan artinya masyarakat boleh dong curiga ini kan sesuatu yang ya diada-adain deh gitu. Dan anggapan bahwa mereka itu adalah newcomer semakin tervalidasi oleh tuntutan mereka yang ternyata tidak menyentuh isu-isu yang paling krusial, yang paling substantif di kalangan komunitas ojol itu sendiri. Betul. Nah, kalau memang dari Kang Dadang belum merasa terwakilkan gitu dari komunitas ojol, gimana tuntutan kematian atau hilangnya nyawa dari Afan Kurniawan? Iya, harusnya kan secara etis tuh kita masih dalam suasana berduka ya. Apalagi ini seorang wapres yang katanya juga sudah berkunjung ke tempatnya Afan. Kalau nggak salah selain Afan ada lagi ya di Makassar ya. Iya, sekalipun ada itu beberapa korban bakaran, jadi bukan korban langsung dari kayak semacam kekerasan aparat gitu ya. Nah, tapi dua hal ini kan harusnya kalau memang sama-sama concernnya ke ojol, harusnya dua-duanya juga disamakan sebagai korban dari peristiwa yang saat ini sedang terjadi gitu. Tapi kan tiba-tiba enggak ke situ. Nah, tiba-tiba justru ada bagi-bagi sembako di tempat lain gitu. Itu kan kayak loh. Di mana? Kalau nggak salah di Gondang Dia ya. Gondang Dia. Saya nggak di situ, cuman saya lihat dari teman-teman sosmed itu kan lihat, oh ada di Gondang Dia. Saya pikir buat apa? Lah apa itu obat penenang ke siapa? Buat ngapain? Kan jadi. Memang bagi-bagi bansosnya oleh siapa? Kalau nggak salah Gibran. Oleh Gibran. Gibran sendiri ada di situ kok. Gibran ada di situ. Jadi itu yang menyimpulkan beberapa saat setelah terjadinya pertemuan dengan ojol bagi-bagi sembako. Ini kan kayak nggak nyambung. Ini isu sementara di kita kan harusnya yang dibahas kan hal-hal yang substantif ya. Ini malah cuman sekedar bagi-bagi sembako. Ini apaan nih? Atau jangan-jangan memang ya maaf kata ini kemampuan Gibran sebagai wapres dalam menangani suatu isu publik ya cuma sebatas akhirnya bisa direalisasikan lewat bagi-bagi bansos, Mas. Ya itu, dari tadi ketidakpuasan Kang Dadang sebagai perwakilan komunitas ojek online gitu kan. Kok Wapres tidak mengundang yang komunitas-komunitas harusnya diundang gitu. Terus kedua juga mungkin kan pertanyaan selama ini gitu Bang, bahwa sosok Gibran ini sebetulnya merepresentasikan anak muda apa enggak gitu. Nah untuk mengetahui jawaban nomor 2 itu kan sebenarnya gampang aja gitu. Caranya? Misalnya netizen komen di bawah nih gitu. Kira-kira Gibran itu sudah mewakilkan representasi anak muda belum sih gitu. Nah, dari langkah-langkahnya juga mungkin kan rakyat atau mungkin dari teman-teman ojol gitu menginginkan bahwa ya Wapresnya juga hadir lah gitu, memberikan statement atau ketenangan gitu tentang kondisi yang belakangan lagi terjadi. Saya mencoba moderat nih ya. Oke lah. Untuk mengakomodasi masalah BPJS, kemudian proses penegakan hukum terhadap almarhum Afan, betapapun itu bukan merupakan isu besar di komunitas ojek online, tapi kan butuh proses ya. Nah, sementara berproses barangkali ya Gibran memang berinisiatif baik untuk berbagi bansos. Jadi saya bayangkan ya itu paling tidak sebuah penawar jangka pendek gitu, untuk mengatasi kegelisahan komunitas ojol. Yang saya baca Mas dari dalam teman-teman setelah pemakaman Afan itu satu isunya yaitu copot Kapolri. Iya, nah, Kapolri. Kira-kira tuntutan itu diopeni nggak sama Wapres? Atau Wapres nyentil nggak soal itu? Ini kan nggak. Nah, itu yang satu lagi yang saya mau garis bawah itu. Loh kok nggak ada yang nggak sepakat tuh hari itu ya.
bahwasanya tuntutan adalah copot Kapolri dan itu se-Indonesia loh. Ya, tapi persoalan begini, Presiden Prabowo kan bikin statement kan, malam hari tanggal berapa saya lupa itu, yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan parpol, ada Ibu Megawati juga. Betul. Tapi saat itu tidak ada Menko Polhukam dan tidak ada Wapres. Nah, itu kan Presiden Prabowo bikin statement. Di dalam statement itu antara lain Presiden mengatakan justru mendorong aparat, maksudnya TNI dan Polri, untuk menindak tegas pelaku kerusuhan. Tidak ada menyinggung hal ihwal terkait dengan ganti Kapolri, reformasi Polri, tidak. Saya maknai pernyataan Presiden semacam itu justru memberikan penguatan kepada Jenderal Listio Sigit untuk tetap berada pada kursi Kapolri dan memberikan dia power lebih besar untuk melakukan penindakan secara tegas. Mudah-mudahan tidak menjadi operasi yang sifatnya abusif, tapi tegas. Jadi ekspektasi masyarakat se-Indonesia yang Kang Daden katakan tadi tidak disambut oleh pernyataan yang sama dari Presiden Prabowo. Karena Presiden Prabowo sudah begitu sikapnya, maka jangan berharap pula Wapres Gibran kemudian akan mengambil langkah yang berbeda dengan itu. Ya, enggak, cuman kan maksud saya ini kontinuitas gitu ya dari pertemuan ojol yang harusnya kita harapkan lebih substantif. Kemudian terjadi yang peristiwa Afan ya, dan kemudian bagi-bagi sembako. Jadi kan kayak sesuatu yang bukan nggak runut, tapi juga sesuatu yang lama-lama kita bilang, oh ini pembelokan nih. Pembelokan. Jadi kami sendiri para mitra pengemudi gitu ya, itu lebih ngerasa, wah ini bukan sesuatu yang kita inginkan lah gitu. Ngomong-ngomong bicara tentang penanganan sifatnya substantif, memang kalau Mas Fajar punya tidak catatan portofolio Wakil Presiden Gibran menangani masalah secara substantif ada tidak? Mungkin saya jawab dari situasi sosial media dulu kali ya, Bang Reza ya. Jadi kalau saya menggarisbawahi ada beberapa poin gitu. Yang pertama sebetulnya kalau saya lihat ini akumulasi keresahan masyarakat gitu. Bahwa pemerintah itu seperti tidak menjadi wakilnya lah gitu. Di tengah situasi yang lagi sulit, cari kerja susah, PHK di mana-mana, kok komunikasinya nggak bijak gitu loh. Dan mungkin tidak berempati. Apa contoh komunikasi dari pemerintah yang tidak bijak itu seperti apa? Nah, ketika misalnya situasi cari kerja susah gitu, kan akan terlihat tunjangan DPR itu kayak kok besar banget gitu. Dibandingkan dengan kondisi rakyat aja, makan aja lagi sulit gitu misalnya. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya sebetulnya agak setuju juga. Misalnya, gaji DPR itu taruhlah 100 juta, apa 200 juta. Asalkan analoginya begini. Misalnya saya punya klub bola nih, saya beli Cristiano Ronaldo. Pasti gajinya mahal kan? Pasti. Tapi kan jaminan, setidaknya klub saya bisa juara atau calon juara, atau minimal dia itu bisa cetak gol berapa lah buat klub saya gitu. Nah, ini kan enggak nih, gitu kan? Jadi, ini udah gaji mahal, evaluasi kinerjanya bagaimana gitu. Terus yang kedua, saya melihat juga rakyat ini atau netizen lah gitu ya, pengen perubahan dalam arti misalnya pemberantasan korupsi gitu. Nah, dengan Pak Prabowo kemarin udah membongkar lah kasus-kasus beberapa korupsi gitu. Nah, ini perlu ditunggu juga gitu. Apakah nanti konsisten selama 5 tahun. Nah, yang ketiga, ketika video Afan Kurniawan beredar, itu kan akhirnya memicu kemarahan dari publik bahwa kok kekuasaan semena-mena kayak gini gitu loh. Sehingga akhirnya kita bisa lihat kan bagaimana rakyat mengantar gitu ya, mengantar kepulangan Afan Kurniawan itu kan sangat luar biasa gitu. Itu benar-benar gerakan rakyat. Dan keempat, nah inilah tuntutan-tuntutan dari rakyat 17+8 gitu. Bahwa pemerintah tolonglah dengarkan rakyatnya gitu. Hari ini kita menginginkan perubahan gitu. Jangan sampai generasi emas ini justru jadi sia-sia gitu loh dari bonus demografi gitu. Nah, terkait yang tadi itu sebenarnya sangat gampang sih Bang Reza gitu ya. Kalau melihat apakah Wapres Gibran itu merepresentasikan anak muda, ya mungkin teman-teman bisa komen aja, nanti kita lihat tuh paling banyak jawabannya apa gitu. Merasa terwakili atau tidak gitu. Betul. Oh iya, Sobat DN dan teman-teman RJL, ini sebetulnya kami sudah mencoba untuk menjaga perimbangan narasi dengan mengundang sejumlah
perwakilan dari misalnya dari istana, wakil presiden dan seterusnya. Tapi hingga kita mulai ngobrol di sini ternyata belum ada tuh. Jadi apa boleh buat kesannya jadi perbincangan kita hanya dari satu sisi. Tapi itu semata-mata, saya yakinkan semata-mata karena undangan yang kami kirim kepada pihak sebelah untuk memberikan perimbangan perspektif ternyata tidak hadir di sini. Itu. Soal pemakaman Afan boleh saya Oh lanjut. Silakan. gini, Mas, itu adalah hari kami jadi satu, melebur jadi satu. Ya. Karena harus dipahami secara sosiologi kan gini, di dalam kelompok besar pasti ada sempalan-sempalannya ya. Nah, jadi nggak yang namanya driver online itu juga kadang nggak kompak, nggak harus. Jadi kalau ada satu kelompok bikin komunitas bikin A, yang lain juga belum tentu nimbrung dengan isu yang sama gitu ya. Nah, hari itu adalah hari di mana kami melebur, udah semuanya melebur jadi satu spirit, Satu keluarga besar. Tidak Tidak ada ego sektoral. nggak ada ego sektoral lagi. Nggak ada tuh yang tulang punggungnya ketua A ngerasa gua harus ini wilayah gua nih, gua aja. Enggak. Ini bahkan dari luar kota tuh. Dari Bandung, dari Tangerang, kalau Tangerang jangan tanya, dari Serang, wah itu luar biasa. Jadi itu semua tumplek tuh. Memang dari pemandangan itu akhirnya saya pribadi tidak merasa perlu untuk mengecek validitas apakah Afan itu betul-betul pengemudi online atau tidak. Saya merasa tidak perlu lagi. Karena pemandangan di hari pemakaman almarhum itu sudah menunjukkan dia adalah sah sudah, dia adalah pengemudi ojek online. Tapi Bang Reza, saya boleh nanya ke Bang Reza nggak? Tentang? Sebelum nanti nanya ke Kang Dadang lagi. Silakan. Sebagai psikolog forensik gitu, ketika melihat video Afan Kurniawan kemarin almarhum viral gitu. Ada nggak tayangannya? Coba kita lihat dulu ya, supaya sama persepsi Ya, ini. boleh. Mudah-mudahan tayangan kita lihat ini mengambil angle dari apa yang sudah saya coba analisis sebelumnya. Oke, ini satu. Ada tidak satu lagi ya? Tayangan dari angle di seberang sana. Di seberang sana. Bukan dari sisi sebelah kita ini, dari sebelah sini, tapi yang dari seberang sana. Oke, nggak apa-apa. Sebelum saya ingin mengatakan begini. Untuk memahami situasi ini nih, Kang Dadan, Mas Wajar. Ayo kita samakan persepsi dulu bahwa ini kan bukan situasi yang normal ya. Ini bukan situasi yang wajar. Ini situasi yang kritis, situasi yang genting. Bahkan boleh percaya bahwa tidak, dalam situasi semacam ini polisi sesungguhnya juga bisa merasa takut loh. Oh gitu, Bang. Orang mengatakan, polisi kok takut? Ketika seragamnya ditanggalkan, kartu tanda anggotanya disimpan, senjatanya dikembalikan ke gudang, ini tetap manusia sama seperti kita. Dalam situasi seperti itu, sekali lagi, yang namanya personil polisi tetap bisa dilanda rasa takut. Oke, ya, itu poin satu. Poin kedua, ketika situasi sedemikian semrawut, ditambah lagi kondisi kalut, kecil kemungkinannya bagi personil polisi sekalipun untuk membuat pertimbangan sematang-matangnya sebelum kemudian terjadi kecelakaan itu. Ya, apalagi kalau kita lihat dari sisi sebelah sana, yang sepanjang saya bisa lihat itu, yang berdekatan dengan Rantis itu ada dua. Satu, almarhum Afan di sebelah kiri, dan satu lagi yang lebih dekat yaitu seseorang, menurut saya laki-laki yang menggunakan jaket berwarna hitam. Si laki-laki yang berjaket warna hitam ini berada di sisi kanan depan Rantis. Nah, perkiraan saya ini perkiraan ya, tentu investigasinya harus dilakukan secara benar. Perkiraan saya, perhatian atau penglihatan pengemudi Rantis dalam situasi segenting itu terbatas pada bagaimana menghindari demonstran yang mengenakan jaket hitam. Tidak ada pilihan, dia harus secepat mungkin membuat keputusan, dan keputusan yang dia ambil adalah banting setir ke kiri. Ketika dia banting setir ke kiri, posisi almarhum Afan tidak dalam posisi tegak berdiri, tapi dalam kondisi merunduk. Nah, lagi-lagi ya, kembali nih, situasi panik, polisi juga bisa takut, posisi almarhum dalam posisi setengah merunduk, tidak terlihat dengan penglihatan lurus si pengemudi Rantis. Sehingga terjadi tabrakan. Kalau itu merupakan sebuah tabrakan yang diniatkan, maksud saya begini, pokoknya tabrak gitu ya. Perkiraan saya nih, mobil itu tidak akan berhenti sama sekali. Tabrak, bablas seterus-terusnya. Tapi dari apa yang bisa saya saksikan, tentu saja bisa saja saya keliru ya, karena kembali lagi ini tergantung pada investigasi.
mobil itu, rantis itu sempat berhenti. Oke. Sempat berhenti. Lalu pertanyaannya, lalu kenapa lari? Lagi-lagi. Kalau menurut saya, lebih karena didorong oleh rasa takut. Dan sepertinya anggapan saya itu terkonfirmasi karena ketika tujuh orang personil polisi itu diperiksa di Propam Polri, mereka mengatakan mereka ditimpuki dan segala macam. Kalau tidak lanjut, habis kita ini. Maksudnya mungkin habis itu adalah dianiaya atau bahkan kita bisa bayangkan lah situasi ekstrim apa. Nah jadi Kang Dadan, Mas Fajar, kita tentu semua berduka kan atas peristiwa ini kan. Meninggalnya Afan sebagai tulang punggung keluarga itu menunjukkan perasaan sedih. Tapi kalau ke saya ditanyakan apakah ini merupakan kesengajaan atau ketidaksengajaan, maka momen ketika menabrak Afan itu adalah momen ketidaksengajaan. Tapi sementara bicara tentang ketika rantis setelah berhenti kemudian lari, itu jelas adalah kesengajaan. Yang pertama ketidaksengajaan, yang kedua adalah kesengajaan. Itu menurut saya. Soalnya kemarin kan viral tuh Bang Reza ya. Ini terlindas Ya, atau melindas iya. gitu kan. Nah, jadi tadi udah cukup jelas penjelasan dari Bang Reza gitu. Kalau melindas justru melindas ya atau terlindas. Tolong Kang Dadan saya dikoreksi. Tubuh almarhum Afan itu terlindas ketika rantis mau pergi kan? Iya, betul. Berarti itu melindas. Oke. Tapi kalau diubah, ini menabrak atau tertabrak. Nah, gitu ya. Bagi saya, maaf ini kalau keliru, bagi saya itu tertabrak. Oke. Tertabrak berlanjut dengan melindas. Di video ini memang nggak kelihatan Afan dalam posisi jatuhnya. Iya. Nah, jadi jatuh pertama nih, Mas. Iya. Nah, yang menarik adalah kenapa Afan jatuh di tengah hiruk-pikuk orang pada lari, Mas. Iya. Ketika orang mencoba menjauh dari rantis yang melaju itu, Kok dia terseok-seok terjatuh? ternyata apa yang dia lakukan? Bukan, Mas. Jadi ada informasi juga dari teman-teman. Ada kemungkinan Afan itu disenggol atau disengajakan untuk bisa jatuh. Disengaja jatuh. Iya. Jadi saya lihat juga beberapa video yang kebetulan di sini nggak kelihatan sih. Jadi ada dari sebelah sana kalau Sisi seberangnya ya? seberang ya. Itu Afan itu disengajakan untuk jatuh. Disenggol supaya jatuh. Disenggol jatuh atau disengkat untuk jatuh. Nah, ingat nggak Mas? Kok orang ini kan pada lari semua, Mas? Iya. Meskipun nggak cepet, tapi kok cuman Afan yang jatuh. Nah, teman-teman akhirnya nyimpulkan ini ada sesuatu nih. Jadi Afan nggak mungkin dalam posisi yang harusnya tidak berdiri. Dia harus tetap berdiri. Dan ini jatuh terseok-seok truk. Nah, kemudian banyak teriakan, dia harus minggir. Dia berupaya untuk minggir. Tapi yang Mas tadi bilang kan ini ada yang kaos hitam ya jaket hitam dan tidak jaket hitam tadi. Afan udah ke pinggir. Nah, harusnya kan dia itu rantis itu harusnya tetap bisa lurus kalau tidak mau melindas. Jadi saya juga harus membantah bahwasanya, Mas, ada kemungkinan nggak ini sebetulnya juga setting untuk memang harus melindas. Cuman persoalannya karena ada rasa kemanusiaan. Jadi gini, ada manusia itu kan waktu dia melindas kucing aja dia mikir, aduh saya melindas kucing. Nah, ini melindas manusia. Gini, Kang Dadan. Jadi ada perasaan. Nah, sekali lagi. Perasaan selanjutnya, Mas, adalah perasaan kepanikan. Nah, saya malah ngelihat, oke, itu boleh dibilang malah terbalik tuh ketidaksengajaan yang dia harus lakukan. Itu sih, Mas. Sekali lagi nih, kita bicara tentang melindas, menabrak, tertabrak, atau terlindas. Karena menurut saya itu ada sebutlah ada dua perlakuan terhadap tubuh almarhum Afan. Pertama ketika bung gitu, dan yang kedua adalah ketika dilewati oleh. Nah, kita bicara yang mana? Dia sempat mundur juga kan? Iya. Dari sisi itu, saya bersepakat lah sama Mas bahwasanya ada sisi kepanikan dan sisi sesuatu yang dia juga ketakutan. Gitu. Tapi Mas gini, konstruksi ini nggak berdiri sendiri. Maksudnya gini. Saya melihatnya ada figur-figur yang kok si Afan ini harusnya tetap lari jauh atau dia udah ada di ram yang di luar ram yang tengah-tengah tadi. Ini ada pihak-pihak yang membuat atau berusaha membuat Afan itu jatuh.
atau terseok-seok. Itu sih yang jadi yang saya lihat sendiri di Setelah video-video. Kang Dadan memang jadi agak beraroma konspirasi ya, artinya jatuhnya seorang posisi tubuh Afan sedemikian rupa pun bukan merupakan ketidaksengajaan, tapi justru perbuatan sengaja dari pihak lain begitu. Ada pihak-pihak yang emang harus ada korban hari itu. Rasanya ya menurut saya. Tapi itu dikonfirmasi ya, kalau Ada Afan videonya. memang pada saat itu nggak ikut demo ya, dia lagi nganterin makanan. Ya, dia habiskan makanan. Kalau nganter Setelah makanan habis ya makanan. makanan yang jatuh. Enggak. Ini makanannya udah diantar dulu, Oh gitu. baru kemudian Berarti memang dia nggak ikut demo ya, fix. dia enggak. Dia lagi nyari ke arah motornya. lagi Nah, nyari Semua nafkah arus gitu. massa tiba-tiba terdorong untuk ke satu arah ya. Dia semua ikut-ikutan dong. Dia artinya lagi nyari motor. Nah, persoalannya siapa yang menjatuhkan Afan pertama itu ya sih. Saya lihat kok Afan dijatuhkan Mas gitu. Ya pada aspek itu saya pikir ya apa boleh buat kita tinggal menunggu investigasi ya. Kalau tidak percaya ya bentuk tim investigasi gabungan. Kan begitu terus polanya gitu. Ngomong-ngomong Mas Fajar, ini di demonstrasi yang mutakhir itu ada tagline itu 17+8 ya, 17+8. Bawa 25 tuntutan. Menurut prediksi Mas Fajar ini seberapa jauh 17+8 ini akan menggelombang, Mas? Yang pertama ini memang akumulasi keresahan masyarakat. Saya sambil lihat ya, isinya Ya. apa sih 17+8 itu? Lanjut, Mas. Boleh. Ini akumulasi keresahan masyarakat selama ini gitu ya. Ya. Yang akhirnya ketika video Afan Kurniawan viral, terus juga sebelumnya ada arogansi dan jawaban-jawaban mungkin nyeleneh yang dinilai masyarakat gitu, tidak tepat momentumnya di saat masyarakat lagi sulit. Dan ketika Afan Kurniawan videonya viral gitu, jadi simbol perlawanan lah bagi kekuasaan yang bagi rakyat itu dinilai kayak semena-mena gitu. Nah, gelombang itu akhirnya memuncak di sosmed kan, orang pada nge-share segala macam, memicu kemarahan. Ya walau tidak menutup kemungkinan juga bisa ditunggangi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan lain gitu loh. Tapi ini masyarakat memang murni marah gitu loh dengan kesenangan-senangan dari pemerintah gitu. Nah, makanya sampai hari ini influencer kan terus menyuarakan kan aspirasi-aspirasi rakyat. Ya mudah-mudahan gitu hasilnya bisa segera kita lihat gitu. Ini sih sebetulnya bagus ya, tuntutan itu punya time frame, punya kerangka waktu agar bisa direalisasikan oleh pihak-pihak yang menjadi sasaran dari tuntutan ini. Dalam 1 minggu deadline-nya 5 September. Kemudian dalam 1 tahun deadline-nya 1 tahun dari sekarang, 31 Agustus. Tapi kalau sebatas kita lihat tentang tuntutan yang deadline-nya 5 September, ini realistis nggak sih? Sekarang udah tanggal berapa coba? Sekarang udah tanggal 4. Tanggal 3. Tanggal 3 ya? Tanggal 3. Oke. Berarti tinggal 2 hari lagi, sekian banyak tuntutan itu harus bisa direalisasikan. Baik itu oleh pemerintah, oleh DPR, oleh TNI, oleh Polri. Pertanyaannya nih, Mas Fajar, kalau ternyata sampai 5 September segala tuntutan ini tidak direalisasikan, apa yang Mas Fajar ramal bakal terjadi? Ya mungkin sebagai influencer gitu ya, kita akan terus menyuarakan lah. Karena kan kita pengen ya negara ini berubah gitu ya, dalam artian ini lagi bonus demografi jangan sampai tersia-siakan gitu bonus demografinya. Ya sebagai kita konten kreator, influencer akan terus menyuarakan. Mas Fajar kan sangat aktif di media sosial kan ya? Betul. Ikuti tidak berita bahwa ada direktur dan staf Lokataru yang ditangkap karena melakukan penghasutan dan penyebaran berita bohong di medsos. Betul. Ikuti tidak berita itu. Betul. Menurut Mas Fajar nih, Hmm. apalagi sebagai jagonya di bidang administrasi publik, hari ini masih relevan nggak sih kita menggunakan pasal ada orang menghasut, ada orang menyebarkan berita bohong? Mungkin oke, itu yang dilakukan, tapi masih layak nggak sih membawa mereka yang melakukan perbuatan itu ke ranah pidana? Itu masih perlu nggak sih dalam situasi seperti sekarang maksudnya? Itu akan membuat suasana semakin gaduh atau justru membuat situasi jadi lebih teduh? Ya itu juga bahwa hari ini ketika misalnya ada anak muda mengkritik terus juga bersuara cukup keras gitu, harusnya jangan dianggap sebagai pemberontak apa ancaman gitu loh. Tapi justru kan dia peduli sama negaranya begitu kan, bahwa kita menginginkan ada perubahan,
ada perbaikan gitu. Kok kenapa dibilang malah pemberontak, malah ancaman gitu loh. Nah ini kan berarti ada yang salah sama demokrasi kita gitu kan. Termasuk juga untuk yang kemarin sempat ditangkap itu gitu. Iya. Nah makanya kita perlu. Presiden Prabowo lebih serem loh. Dalam pidatonya dia katakan makar dan terorisme. Saya masuk bentar ya, Mas. Silakan, Iya. silakan. Mas tahu istilah apa? Ada apa langgam di mana-mana tuh ada AC, AB. Apa itu? All cops are Artinya? harus saya artiin di Indonesia. Ya, diartikan yang halus lah. Oke. Supaya kan Jadi- nggak semua orang juga bisa paham acap itu apa. Istilah acap tadi, all cops are adalah semua polisi itu kira-kira bajingan, penjahat. Nah, kemudian ada angka Setuju nggak? 13 Dengan sebutan 12. ACAB itu setuju nggak? Di teman-teman iya itu, Kalau Kang Dadan setuju nggak? jadi kita ini korban, Mas. Oh, Jadi korban tilang, korban siapa? Korban ya yang dimaksud tadi gitu. Nah, Masa polisi kita anggap sebagai pelaku kan? Oke, gini Mas, sebelum ke situ ya. Nah, maksud saya Mas, langgam tadi itu berkaitan sama konstruksi massa yang semuanya itu mengarah ke titik yang ya seperti Mas Fajar tadi bilang udah marah semuanya nih. Semua udah marah. Nah, yang si acapnya sedang cari kambing warna hitam. Nah, ditangkaplah yang siapa? Direktur Lokataru. Lokataru. Nah, saya pikir penjelasan sederhananya itu. Jadi agar si acapnya tidak dicap acap, sehingga acap yang lainnya adalah ini loh, kira-kira gitu. Ada satu video yang mungkin Kang Dadan dan juga Mas Fajar bisa lihat ya. Dan terus terang ini bagi saya agak mengganggu. Alkisah di tayangan itu terlihat bagaimana personil sepertinya Brimob ya, pakai baju Robocop serba hitam itu mengamankan seseorang sambil diperlihatkan identitasnya, bahwa yang diamankan atau kita mau sebut apa, dipiting atau di apa itu, adalah anggota BAIS ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah gitu kan ya, anggota BAIS. Pertanyaan saya, kalau memang ada pengamanan sedemikian rupa, kenapa harus divideokan? Lalu viral kemana-mana. Ini kan menurut saya memunculkan sebuah gesekan yang tidak perlu. Padahal dalam situasi seperti sekarang, kohesivitas, kepaduan kerja antara TNI dan Polri kan semestinya harus diperkuat. Harus ditunjukkan kepada segenap masyarakat bahwa kami solid kan. Tapi gestur sedemikian rupa itu menurut saya justru akan memunculkan tafsiran sebaliknya. Sedang ada persoalan gitu. Karena itu saya terus terang agak menyayangkan direkamnya lalu diviralkannya video sedemikian rupa. Kalau kayak gitu malah harusnya dianggap bukan disayangkan, Mas. Malah ini kebetulan tertayang atau terekam dan itu tersebar. Enggak, menurut saya itu direkam itu. Dari perkataannya kelihatan. Artinya dilalah buat kami ngelihat, oh ini untung aja nih. Artinya gini, ya, yang Mas mau bilang kan begini loh. Berarti ada kesatuan-kesatuan yang saling bergesekan. Kira gitu ya? Iya. Semestinya jagain kita. Ternyata di antara mereka ada gesekan, kira gitu ya? Kesannya apa yang tidak begitu? Kira seperti itu. Iya. Jadi bukan disayangkan sebenarnya Mas ya, malah sebenarnya kita beruntung tuh, itu terekam dan itu tersebar luas. Itu artinya ternyata ada sesuatu gitu yang harus dipertanyakan. Wah gila nih, di antara kesatuan A, kesatuan B, Brimob A, Brimob B, jangan-jangan ada sesuatu. Ya itu tadi saya katakan, ternyata ada pertanyaan tentang kohesivitas, kepaduan dan soliditas antar alat negara di lapangan ketika menyikapi kerusuhan massa tempo hari itu ya. Makanya di lead TV ada lead gini, tidak ada anggota TNI yang ditangkap oleh Brimob polisi. Jadi kok ada tayangan seperti ini? Jadi Kapuspen atau apa gitu ngomong gitu. Tidak ada anggota TNI yang ditangkap oleh polisi. Lah, memangnya anggota polisi nangkap ini TNI kan nggak aneh tuh gitu. Barangkali itu pula yang jadi relevan ya apa video tadi Mas gitu. Dengan kesimpulan loh kok ada tayangan ini di TV. Barangkali itu juga sedikit banyak yang membuat kenapa di 17.8 ini tuntutannya itu secara spesifik ditujukan dan juga disebut apa yang harus dilakukan oleh masing-masing lembaga negara. Polri harus melakukan apa, TNI harus melakukan apa, itu sedemikian eksplisit itu. Ngomong-ngomong nih, Kang Dadan,
Sebetulnya akhirnya ekspektasi komunitas ojol, atau jangan komunitas ojol deh, karena nanti juga Kang Dadan bisa dipersoalkan. Ini siapa, mewakili siapa gitu ya. Pertanyaan saya ubah deh. Pertanyaannya begini. Bagi Kang Dadan, sebagai tindak lanjut atas peristiwa mengenaskan yang dialami oleh almarhum Afan, sebaiknya negara melakukan apa? Dari tuntutan utamanya adalah pecat atau lengserkan Kapolri. Tetap harus ganti Kapolri. Tetap harus ganti Kapolri. Nah, sebetulnya yang juga penting adalah potensi brutalitas polisi dalam apapun. Nah, ini nggak cuma ini kan tergambar di ketika pengamanan atau penanganan aksi. Kok begitu brutal? Menurut Kang Dadan itu sudah masuk pada level brutalitas polisi. Brutalitas polisi, dan dimanapun, mau di jalan kah itu, mau di ini kah itu, banyaklah video-video teman-teman juga, bahkan saya sendiri jadi korban, Mas. Oh ya? Nanti ada ininya lah ya, brutalitas polisi terhadap anggota koperasi saya tuh waktu itu. Nah, itu polisi sedemikian bengisnya terhadap masyarakat, terhadap kami para driver. Itu penilaian yang terukur atau penilaian emosional itu? Betapa bengisnya gitu. Loh, ini kan nggak cuma satu. Kenapa saya bilang bengis? Karena nggak cuma satu gitu. Tapi kan Presiden Prabowo sendiri loh yang memberikan semangat dalam kalimat. Ini satu hal yang silakan tindak tegas gitu. Kalau anarkis, kalau rusuh. Tegas itu tidak ini kan situasi yang berbeda. Kita bukan pada kondisi yang anarkis yang hari ini gitu. Nah, yang hariannya berarti ya. Jadi bukan pada saat peristiwa ini ya capture-nya gitu. Okay. Jadi kita ngelihatnya hari-hari ketika kita di jalan, hari-hari ketika misalnya anggota-anggota kami juga diperlakukan ini itu oleh polisi gitu. Mas Wajar benar tuntutannya harus sampai ganti Kapolri gitu. Reformasi dalam beberapa lembaga gitu. Tadi kan jelas tuh salah satunya ya reformasi Polri ya disebutkan gitu ya. Kalau reformasi Polri berarti semestinya tidak hanya sebatas pada ganti Kapolri ya. Betul. Tapi ya ibaratnya turun mesin gitu. Transparansi mungkin ya, akuntabilitas. Walaupun pertanyaan susulannya begini nih. Kalaulah Jenderal Listio Sigit diganti, siapa yang bisa kemudian menunjukkan kepemimpinan yang lebih baik lagi? Siapa yang akan bisa menampilkan paras Polri lebih santun lagi? Siapa coba? Persoalannya bukan itu, tapi kalau nggak terjadi penyegaran ya, Mas, Polri itu udah akan jadi barang busuk gitu dengan sendirinya. Kenapa ada pemikiran? Artinya gini, kalau nilai prestasi aja bisa dibiarkan, artinya dia boleh dong berbuat semena-mena yang toh nanti akan tetap langgeng-langgeng aja, kira gitu, Mas. Kalau itu yang terjadi, ya udah kita akan lihat terus-menerus terjadinya pembusukan di satu institusi. Nah, Mas, ada selentingan gini nih di teman-teman ya. Yang namanya TNI itu kan dilatih untuk membunuh. Tapi kok pada saat peristiwa-peristiwa yang kayak demo dan sebagainya, dia malah jadi pelindung masyarakat. Apa penjelasannya? Nah, kemudian di sisi lain polisi itu kan dilatih untuk melindungi dan mengayomi. Polisi itu adalah sipil yang dipersenjatai. Sama seperti kita sipil. Dia adalah makhluk yang paling brutal ketika terjadi peristiwa itu. Seolah-olah relasi antara kita dengan polisi jadi antagonistik. Antagonis. Jadi kok berbalik gitu. Iya, bahkan ini ada lawakan lah kadang sama teman gitu. Dulu tuh harusnya kalau lihat Pak Polisi, kita harusnya ngerasa aman gitu. Iya. Sekarang kok ada Pak Polisi malah kita kabur ya. Betul. Ini lawakan. Betul. Lawakan gitu ya. Ini semalam ada, jadi saya mau belok ke arah rumah saya. Saya kaget, ada deretan mobil polisi. Saya udah dakdikduk, Mas. Loh, bayangin hal yang sama kalau ada 2 atau 3 mobil TNI. Itu kita malah lebih adem. Kenapa ya? Ini harus jujur loh. Ada 4 mobil polisi yang di tikungan dekat rumah saya. Saya bilang, loh, meskipun saya tahu dia mau mengamankan kali ya gitu. Tapi begitu saya lewati aman-aman aja sih. Tapi begitu sebelum itu perasaan dakdikduknya tuh luar biasa tuh. Kita mau lewati jam 1 malam semalam tuh. Oke, Kang Dadan sudah kasih gambaran apa yang sepatutnya diambil oleh negara dalam menyikapi meninggalnya almarhum Afan ya. Mas Wajar, apa yang sepatutnya dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo? Tidak hanya menyangkut masalah kerusuhan, karena di balik kerusuhan itu kan ada sekian banyak tuntutan. Menurut Mas Wajar, apa yang sepatutnya dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo?
Ya dalam waktu dekat mungkin 17+8 ini dulu ya, Bang 5 September, Reza ya. tinggal 2 hari lagi loh. Kan ada yang tuntutan dalam 1 tahun nih. Iya. Mungkin saya bacain ya. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Terus reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Susun rencana reformasi pajak yang lebih adil. Sahkan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Reformasi kepemimpinan dan sistem di kepolisian agar profesional dan humanis. Yang keenam, TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Yang ketujuh, perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. Yang ke-8, tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan. Ini sih yang tuntutan-tuntutan yang memang lagi dituntutkan viral gitu ya. Iya, di sosial tuntutannya media. bagus-bagus, tapi deadline 5 September kan menurut saya tidak realistis sama sekali. Nah, kalau yang itu yang 1 tahun, Bang Reza. Ini yang 5 September nih. Ada Kalau yang 5 September beda lagi tuh. Oh, beda lagi ya. Betul, yang 5 September itu yang 17 tuntutan, bukan yang 8 tadi. Oke. Oh, Mas Fajar kan sipil kan? Betul. Bukan sipil. anggota lembaga aparat negara, bukan kan? Bukan. Oke. Sebagai sipil, merasa tuntutan sekian banyak itu representatif tidak? Menjadi tuntutannya Mas Fajar juga nggak? Ya tentunya harapan kita semua sih Bang Reza ya gitu, untuk ya negara makin lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke. Nah, makanya kita harus lihat nih di 5 September ini gitu kan, apakah ada kemajuan dalam tuntutan-tuntutan ini. Gitu. Kalau Mas Fajar Kan menarik merasa ini untuk bahwa ditunggu. tuntutannya sudah masuk akal, tuntutannya realistis, sehati dengan suasana kebatinan Mas Fajar. Lantas kalau sampai 5 September tidak kunjung juga terlaksana, menurut Mas Fajar apa penilaiannya? Kita lihat selanjutnya mungkin Oke, Bang Reza. Nah, karena dan terakhir itu sudah cukup bagus ya, bentuk tim investigasi independen atas kasus Afan Kurniawan. Betul. Tuntutan untuk membentuk tim investigasi independen tidak bisa, tidak bukan, kecuali kita tafsirkan sebagai penanda masih juga publik tidak percaya. Betul. Tapi Bang Reza ini ngomong-ngomong kasus almarhum Afan ya, itu kemarin yang rekam video itu udah ketemu belum ya? Yang rekam video sampai viral itu gitu. Saya nggak tahu. Emang kenapa? Ya mungkin menarik juga ya, kok bisa pas banget gitu. Momennya pas. Momennya pas gitu. Apakah sebuah kebetulan apa bagaimana gitu? Ya mungkin itu juga bagian dari apa yang harus dilakukan oleh tim investigasi independen. Cari siapa gerangan yang sudah merekam momen kritis itu dan coba dijelaskan kepada publik apakah kemudian ini semua Perlu nggak sih peristiwa yang polisi alamiah? untuk mencari perekamnya itu? Kalau konteksnya demi mencari alat bukti, kenapa tidak? Kalau misalnya tidak ada CCTV, saksi juga sudah kocar-kacir entah kemana. Paling tidak rekaman itu mudah-mudahan valid ya, tidak hasil manipulasi, itu bisa menjadi salah satu alat bukti. Untuk memastikan apakah itu betul-betul asli atau tidak, silakan dibandingkan dengan rekaman yang sama yang ada di alat perekam si empunya video itu. Saya nggak tahu apakah direkamnya pakai kamera khusus atau pakai handphone, saya tidak tahu. Cukup ya, kelihatan ya, investigasi independen ya? Iya, itu cukup sih Mas. Cuman kan yang teman-teman skeptis adalah ini dilakukan oleh Propam Polri misalnya. Oke, ditambah lagi akan ada tim independen. Terus? Tim independen. Nah, kemudian kita bagaimana kita percaya kalau itu masih melibatkan institusi yang sebetulnya cukup boleh kita bilang bermasalah gitu, atau menjadi malah jangan-jangan inilah biangnya gitu. Ada usulan kalau misalnya dibentuk tim investigasi independen, komponen atau elemen apa saja yang masuk ke situ? Saya kira malah civil society yang harusnya selama ini betul-betul concern terhadap HAM. Siapa misalnya? Saya kira semacam kayak Reflin Harun mungkin bisa dilibatkan sebagai akademisi. Kemudian juga orang-orang yang selama ini ahli IT forensik misalnya. Ahli IT Nah, forensik. itu ketimbang lagi bermasalah juga sekarang. Ketimbang mempermasalahkan siapa yang merekamnya, itu sebetulnya sekarang jago-jago IT forensiknya, digital forensiknya lagi sedang juga dimasalahkan. punya persoalan hukum sendiri. Oke. Persoalannya. Tapi kan untuk hal ini kan kita bisa ya gitu. Saya kira itu sih Mas. Oke. Jadi makin jauh dari keterlibatan aparat yang menyelidiki, saya kira itu malah bisa lebih kredibel.
Tapi di 17 Plus 8 ini juga menurut Kang Dadang mewakili aspirasi ojol juga nggak sih? Itu terlalu politis sih. Kayak misalnya TNI kembali ke barak, kan kita udah tahu tuntutan reformasi dulu udah kembali ke barak. Justru yang terjadi adalah multifungsinya Polri itu makin jauh lebih berbahaya ketimbang, malah kok nggak ada menyentuh sama sekali multifungsi Polri, ketimbang TNI disebut 2 kali di atas ini sama di tadi ya. 2 kali disebut. Loh kok yang Polri-nya malah nggak disebut, nggak disentuh sama sekali, malah ini yang jauh lebih berbahaya karena yang kita amati ya, kita sendiri banyak menjadi korban dari brutalitas atau ketidaksewenangan kewenangan polisi yang merambah kemana-mana gitu. Sobat DN dan teman-teman RJL, semakin banyak aksi demonstrasi, semakin banyak pula tuntutannya, dan saya bayangkan semakin pusing pula pemerintah ketika harus membayangkan atau menjawab tuntutan mana yang harus direalisasikan terlebih dahulu. Kita tunggu tanggal 5 September 2025, semoga ada kabar baik dari Indonesia. Salam.